Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari di sebuah pasar kota Baghdad terdengar kabar mengejutkan bahwa ada seorang biarawati asing yang pernah membakar Al-Quran di negeri asalnya. Biarawati itu terkenal sebagai sosok yang sombong dan gemar memperdebatkan agama dengan orang-orang. Kali ini ia datang ke Baghdad dan menantang siapa saja untuk berdebat. Mana orang pintar di kota ini? Aku ingin membuktikan bahwa kepercayaanku lebih baik daripada kalian semua, teriak sang biarawati dengan lantang di tengah kerumunan. Mendengar keributan itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat langsung maju ke depan dengan santai. Aku Abu Nawas, orang biasa di kota ini. Aku menerima tantanganmu, katanya dengan senyum penuh percaya diri. Biarawati itu menatap Abu Nawas dari atas ke bawah. Kau, tampangmu saja seperti pengemis. Kau yakin bisa berdebat denganku? Abu Nawas tertawa kecil. Tidak perlu tampang pintar untuk menang dalam debat. Cukup dengan akal sehat. Baiklah, kata si biarawati. Aku pernah membakar Al-Quran dan lihat. Tidak ada yang terjadi padaku. Itu buktinya kitab kalian tidak punya kekuatan apa-apa. Orang-orang yang mendengar ucapan itu terkejut. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, baik, kalau begitu mari kita uji logika sederhana. Uji apa? Tanya biarawati dengan nada mengejek. Abu Nawas menunjuk sebuah botol kecil berisi air yang dijual oleh pedagang di pasar. Coba ambil botol itu, lalu bakar airnya hingga habis. Biarawati mengerutkan dahi. Bakar air? Itu mustahil. Air tidak bisa terbakar, hanya akan menguap. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, sama seperti air tidak bisa terbakar. Firman Tuhan dalam Al-Quran tidak bisa dihapus hanya dengan membakar kertasnya. Yang kau bakar hanyalah kertas, bukan isi atau makna dari firman Tuhan itu. Kerumunan yang mendengar jawaban Abu Nawas bersorak dan tertawa. Sementara biarawati itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Jadi, apa yang kau bakar itu hanya lembaran kertas biasa. Firman Tuhan tetap ada di hati orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Lanjut Abu Nawas dengan nada lembut tapi penuh makna. Biarawati itu akhirnya mengangguk malu-malu. Kau benar Abu Nawas. Aku baru sadar. Meskipun aku membakar kertas, aku tidak bisa menghancurkan makna atau keyakinan yang ada di dalam hati orang-orang. Abu Nawas tersenyum ramah. Tidak masalah, yang penting kau sudah paham. Dan mulai sekarang, coba hargai keyakinan orang lain. Siapa tahu suatu saat kau sendiri akan menemukan kebenaran sejati. Biarawati itu pun pergi dengan perasaan campur aduk. Sementara orang-orang memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam di desa tempat Abu Nawas tinggal diadakan acara tahlilan untuk mendoakan salah satu warga yang telah meninggal dunia. Karena dianggap sosok yang cerdas dan dihormati, warga sepakat menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Abu Nawas yang sebenarnya jarang menghadiri acara seperti itu hanya bisa tersenyum kecut. Baiklah, kalau kalian percaya padaku, aku akan memimpin acara ini, katanya sambil menggaruk-garuk kepala. Sebelum acara dimulai, Abu Nawas diberi kitab tahlil oleh salah seorang tokoh desa. Ini kitabnya Abu Nawas, nanti bacakan secara berurutan ya, kata tokoh desa tersebut. Abu Nawas membuka kitabnya dan mengintip isi di dalamnya. Sayangnya kitab itu ditulis dengan huruf Arab gundul tanpa harokat. Abu Nawas yang terbiasa membaca kitab berharokat merasa sedikit panik. Namun sebagai orang yang tak pernah kehilangan akal, ia berkata dalam hati, aku harus menemukan cara agar acara ini tetap berjalan dengan lancar. Warga berkumpul, duduk melingkar di ruang utama rumah. Abu Nawas duduk di depan, memegang kitab tahlil dengan penuh percaya diri. Ia membuka acara dengan suara lantang. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang mengikuti mengucapkan amin dengan khusyuk.
Kemudian Abu Nawas mulai membaca dengan nada merdu. Tetapi isi yang dibacanya ternyata berbeda jauh dari kitab tahlil. Ia mulai mengarang bebas. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa akramana bi Abu Nawas sebagai imam yang tampan. Beberapa orang yang paham bahasa Arab mulai saling pandang. Namun karena suara Abu Nawas terdengar begitu yakin, mereka tetap mengikuti bacaan itu sambil tersenyum geli. Saat tiba di bagian doa, Abu Nawas semakin kreatif. Ia menutup kitabnya dan berkata, "Saudara-saudaraku, doa ini sangat penting. Jadi izinkan aku menyampaikannya dengan cara yang paling tulus." Ia lalu mengangkat tangan dan memulai doanya. "Ya Allah, berikan ampunan kepada saudara kami yang telah meninggal. Semoga Engkau melapangkan kuburnya, memberi cahaya dan menjauhkannya dari hal-hal yang membuat tidak nyaman, seperti semut merah atau ular berbisa." Semua orang tertawa kecil, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan nada serius. "Ya Allah, semoga Engkau memberkahi makanan yang akan kami nikmati nanti. Jangan biarkan ayam gorengnya terlalu keras atau sambalnya terlalu pedas." Warga yang mendengar mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa anak kecil yang ikut dalam acara itu tak bisa menahan tawa. Setelah selesai, tokoh desa mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, sebenarnya bacaanmu tadi tidak sesuai dengan kitab tahlil. Tapi aku harus mengakui, suasana acara ini jadi lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Kau memang punya cara unik untuk menghibur kami." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Tahlil itu intinya adalah doa dan niat yang tulus. Kalau niatku sudah benar, maka Allah pasti mengerti." Sejak saat itu, warga desa tak lagi menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasana. Tiba-tiba muncul sebuah ide iseng melintas di pikirannya. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku punya tugas istimewa untukmu," kata Raja sambil tersenyum penuh misteri. Abu Nawas yang sudah curiga dengan nada suara Raja bertanya, "Apa tugas itu, Baginda?" Raja menjawab, "Aku ingin kau membangun sebuah masjid megah untukku. Tapi ingat, kau hanya punya waktu 1 malam. Jika gagal, kau akan dihukum berat." Abu Nawas menggaruk-garuk kepala. "Baginda, apakah tidak ada tugas yang lebih mudah? Mungkin seperti membuat teh." Raja tertawa, "Tidak, ini perintahku. Mulailah malam ini." Setelah menerima perintah itu, Abu Nawas pulang dengan santai. Warga yang mendengar tugas itu mulai heboh. "Abu Nawas pasti tidak akan bisa menyelesaikannya," kata mereka. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Malam harinya, ia membawa beberapa perkakas sederhana dan mendirikan sebuah tenda kecil di lapangan. Lalu, ia memasang papan besar di depan tenda itu bertuliskan, "Pendaftaran wakaf untuk masjid kerajaan. Donasi Anda adalah amal jariah." Keesokan paginya, Raja datang untuk melihat hasil kerja Abu Nawas. Namun yang ia temui hanyalah tenda kecil dengan papan pengumuman. Raja berteriak, "Abu Nawas, mana masjidku?" Abu Nawas keluar dari tenda dengan santai. "Baginda, masjid ini sedang dalam tahap awal pembangunan. Saya sudah memulai dengan langkah pertama, yaitu mengumpulkan dana dari warga." Raja terkejut, "Apa maksudmu? Aku ingin masjid ini selesai dalam semalam." Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, membangun masjid butuh banyak waktu dan biaya. Dalam semalam saya hanya bisa memulai prosesnya. Tapi jangan khawatir, jika Baginda menyumbangkan semua harta di istana, masjid ini bisa selesai lebih cepat." Raja terdiam, ia tidak menyangka akan ditarik untuk ikut berdonasi. Para menteri yang mendengar itu mulai tertawa terbahak-bahak. Raja akhirnya berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdik. Kali ini aku mengampunimu. Tapi ingat, jangan coba-coba memanfaatkan ide ini untuk hal yang lain." Abu Nawas memungkuk hormat, "Tentu Baginda. Segala tugas dari Baginda selalu saya selesaikan dengan sepenuh hati." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas ditunjuk oleh Raja untuk menjadi hakim sementara di istana.
karena hakim kerajaan sedang sakit. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mengadili kasus perceraian ini. Tunjukkan kebijaksanaanmu." Abu Nawas meskipun tidak biasa menjadi hakim menerima tugas itu. Di depan Abu Nawas ada sepasang suami istri yang sedang berseteru. Sang suami ingin bercerai karena merasa istrinya terlalu galak. Sedangkan sang istri merasa suaminya terlalu pelit. Abu Nawas memulai sidang dengan penuh wibawa. "Baiklah, ceritakan masalah kalian satu persatu," katanya. Sang suami langsung berkata dengan nada kesal, "Istriku ini seperti naga. Setiap hari aku dimarahi. Tidak peduli aku bekerja keras seharian." Sang istri tidak mau kalah. "Dia ini pelitnya luar biasa. Bahkan untuk makan, aku harus hitung-hitung dulu agar tidak dimarahi." Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Ini masalah besar. Aku harus berpikir." Sambil berpikir, Abu Nawas meminta waktu sejenak dan beranjak keluar ruangan. Tapi begitu ia kembali, ia mendapati pasangan itu sudah bertengkar hebat. Suaminya berkata, "Aku sudah tidak tahan, kau tidak pernah puas." Istrinya membalas, "Kalau kau tidak pelit, aku juga tidak akan marah-marah." Abu Nawas bingung bagaimana cara menyelesaikan pertikaian itu tanpa memperlukan dirinya sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas berdiri dengan tegas. "Baiklah, karena kalian berdua tidak bisa akur, aku akan memberi kalian hukuman." Pasangan itu terkejut. "Hukuman? Apa maksud Anda, Tuan Hakim?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalian akan dihukum tinggal bersama selama 3 bulan di penjara istana. Kalian harus makan, tidur, dan melakukan semua kegiatan bersama. Jika setelah 3 bulan kalian masih ingin bercerai, maka aku akan menyetujuinya." Pasangan itu saling menatap. Sang suami tampak takut dan berkata, "3 bulan bersama dia di penjara, aku bisa mati muda." Sang istri juga ragu. "3 bulan dengan orang sepelit dia, aku bisa kelaparan." Akhirnya mereka berdua sepakat untuk berdamai. "Kami akan mencoba untuk rukun kembali, Tuan Hakim. Tidak perlu dipenjara." Abu Nawas tersenyum lebar. "Bagus, itu keputusan bijak. Ingat, lebih baik hidup rukun daripada saling menyalahkan." Raja yang mendengar kabar ini tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar hakim yang unik. Kau hampir dipermalukan, tapi akhirnya justru berhasil menyelesaikan masalah." Abu Nawas dengan rendah hati menjawab, "Baginda, menjadi hakim bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal kebijaksanaan dan sedikit akal-akalan." Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu, Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan,"
kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham, Abu Jahil. Aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" goda Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal suka menguji kecerdasan Abu Nawas tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Ia sedang duduk di taman istana, terganggu oleh nyamuk-nyamuk yang terus mengerubutinya. Dengan wajah sebal, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Saat Abu Nawas tiba, raja langsung berkata dengan nada kesal, "Abu Nawas, kau yang terkenal pintar dan bijaksana, coba jelaskan padaku, untuk apa Tuhan menciptakan nyamuk?
Apa gunanya makhluk kecil yang hanya bisa membuat kita gatal dan kesal? Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan sang raja. Ia tahu ini adalah tantangan yang menarik, tapi juga tahu bahwa betapa jengkel raja pada nyamuk-nyamuk itu. Sambil memandang raja dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, pertanyaanmu sangat menarik. Izinkan hamba menjawabnya dengan cara yang berbeda." Raja yang penasaran mengangguk dan memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan. "Pertama-tama," kata Abu Nawas, "Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan tujuan tertentu. Tapi izinkan hamba bertanya balik, mengapa tuanku terlihat sangat terganggu oleh nyamuk?" Raja langsung menjawab dengan nada kesal. "Karena mereka membuatku gatal dan tidak nyaman. Mereka terus menggigitku." Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Nah, itu dia tuanku. Ternyata nyamuk diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa bahkan seorang raja yang paling kuat dan berkuasa pun bisa dikalahkan oleh makhluk sekecil nyamuk. Bayangkan, tuanku memiliki pasukan besar, istana megah, dan segala kekayaan. Tapi hanya seekor nyamuk kecil bisa membuat tuanku kesal." Raja terdiam sejenak merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi menurutmu nyamuk ada untuk merendahkan kesombongan kita?" Abu Nawas mengangguk dengan serius. "Benar tuanku, kadang-kadang hal-hal yang kecil seperti nyamuk diciptakan untuk membuat kita sadar bahwa kita tak sekuat yang kita kira. Dan lagi, nyamuk juga memberi kita pelajaran kesabaran. Tanpa nyamuk, mungkin kita akan terlalu nyaman dan lupa bahwa kita masih manusia biasa." Raja masih belum puas. "Tapi Abu Nawas, apakah ada gunanya yang lain selain membuat kita sadar dan sabar? Nyamuk hanya menyebalkan." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Baiklah tuanku, kalau tuanku ingin melihat kegunaan lain nyamuk, cobalah berpikir begini. Tanpa nyamuk, apa yang akan kita bicarakan saat kita bosan? Nyamuk adalah alasan sempurna untuk kita mengeluh dan mencari hiburan saat tak ada lain yang untuk dibahas." Raja tak bisa menahan tawa mendengar jawaban kocak Abu Nawas. "Jadi menurutmu, nyamuk diciptakan agar kita tidak kehabisan bahan obrolan?" Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum lebar. "Benar sekali tuanku, karena nyamuk selalu ada di mana-mana. Mereka membuat hidup kita lebih berwarna dengan sedikit gangguan dan candaan. Lagi pula, tanpa nyamuk, siapa yang akan kita salahkan kalau kita sedang malas atau kesal?" Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan menghibur itu. "Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk mengalihkan pertanyaan-pertanyaan sulit menjadi sesuatu yang lucu dan masuk akal. Sekarang aku mengerti. Mungkin nyamuk memang berguna untuk membuat kita tetap rendah hati dan tidak kehabisan bahan pembicaraan." Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil membuat raja terhibur dan berpikir dengan jawaban yang cerdas dan kocak. Nyamuk yang tadinya dianggap menyebalkan kini menjadi alasan untuk tertawa bersama. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika baginda raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita baginda raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, 'Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?' Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal, yang entah datangnya dari mana," kata baginda raja menjelaskan. "Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin," balas baginda raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada baginda raja. "Paduka yang mulia,
Bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan. Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu, tanya Baginda Raja bingung. Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka. Tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu, kata sang menteri menjelaskan. Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah, balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja. Tentu saja saya berani Paduka. Tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil. Kata Abu Nawas balik bertanya. Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan, harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku. Sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia, sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya, kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini, jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Ini tantangan yang mustahil, mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku. Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan, ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akan cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas.
Oh, baiklah Bu Nawas, saya siap, balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. Mana Abu Nawas? Tanya sang menteri. Abu Nawas sudah berangkat ke istana, jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukannya Abu Nawas sudah ke sini? Kata istrinya, ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan. Jawab sang menteri. Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan. Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang, buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya. Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. Hamba sudah di sini, Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun, ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota, Abu Nawas sedang berjalan-jalan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba ia melihat seorang pedagang kurma yang sedang berteriak lantang, menawarkan barang dagangannya. Kurma ini adalah kurma terbaik di negeri ini, manis seperti madu dan lembut seperti sutra. Seru pedagang itu sambil memamerkan sekotak kurma yang terlihat segar. Abu Nawas yang terkenal cerdik mendekati pedagang itu dengan senyum lebar. Ia merasa ada yang aneh dengan gaya promosi pedagang tersebut. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dan mencicipinya. Ia mengunyah perlahan, lalu memasang ekspresi serius. Kurma ini memang manis, tapi aku merasa kurma ini punya kekuatan gaib. Pedagang itu terkejut. Kekuatan gaib? Apa maksudmu, Tuan? Abu Nawas mengangguk tegas. Ya, kurma ini bisa membuat orang jadi pintar mendadak. Tapi tentu saja aku harus menguji lebih lanjut. Pedagang itu yang ingin menarik perhatian orang-orang di pasar langsung ikut bermain. Kalau begitu, buktikanlah Tuan. Jika benar kurmaku punya kekuatan seperti itu, maka aku akan memberimu 1 kotak penuh secara cuma-cuma. Abu Nawas memakan sebutir lagi kurma, lalu menatap pedagang itu dengan tajam. Sekarang, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan membayar kurmamu dengan harga 2 kali lipat. Tapi jika kau tidak bisa menjawab, aku akan mengambil kurmamu gratis karena itu tandanya aku lebih pintar darimu setelah makan kurma ini. Pedagang itu berpikir sejenak. Baik, apa pertanyaanmu, Tuan? Abu Nawas tersenyum. Berapa jumlah total biji kurma dalam kotak ini? Pedagang itu terdiam. Ia tidak pernah menghitung biji kurmanya dan jelas tidak tahu jawabannya. Aku tidak tahu, Tuan, katanya gugup. Abu Nawas tertawa kecil. Lihat, kurmamu benar-benar ajaib. Aku baru makan 2 butir saja dan aku sudah bisa mengalahkanmu dalam kecerdasan. Merasa malu karena kalah di depan orang-orang, pedagang itu akhirnya menyerahkan sekotak kurma kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas belum selesai. Sambil berjalan pergi, ia berkata lantang, tapi ingat, kurma ini hanya membuat orang pintar selama 7 hari saja. Jadi kau harus segera makan kurma lagi jika ingin kembali cerdas. Orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak.
Sementara pedagang itu hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Sejak saat itu, pedagang tersebut menjadi lebih berhati-hati dalam berpromosi. Dan Abu Nawas kembali terkenal karena akal liciknya yang menghibur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah desa kecil, Abu Nawas dan Abu Jahil kebetulan bertemu di pasar. Namun kali ini mereka bukan bersaing dalam adu argumen atau lelucon, melainkan soal cinta. Ada seorang gadis cantik bernama Zainab yang membuat kedua sahabat itu tergila-gila. Abu Jahil yang selalu merasa dirinya lebih unggul berkata kepada Abu Nawas, "Dengar Abu Nawas, Zainab itu pasti akan memilihku. Aku punya pakaian terbaik, uang yang banyak, dan wajah tampan." Abu Nawas tersenyum santai. "Abu Jahil, kau lupa, cinta itu bukan soal pakaian atau uang. Yang penting adalah pesona alami, dan itu adalah aku." Keduanya sepakat untuk mencoba memikat Zainab secara langsung. Abu Jahil yang lebih dulu tiba di rumah Zainab membawa sekeranjang besar buah-buahan mahal. Ia mengetuk pintu dan berkata dengan penuh percaya diri, "Zainab, ini buah-buahan dari kebunku, semua untukmu sebagai tanda cintaku." Zainab tersenyum sopan dan menerima buah itu, tapi dalam hati ia merasa biasa saja. Giliran Abu Nawas datang. Ia hanya membawa sepotong kue kecil. Saat Zainab membuka pintu, Abu Nawas berkata, "Zainab, ini kue sederhana untukmu. Aku tahu kau pasti lelah karena banyak pria datang membawakan hadiah besar. Jadi, aku hanya ingin membantumu merasa ringan." Zainab tertawa kecil mendengar kejujuran Abu Nawas dan menerima kue itu dengan senang hati. Namun Zainab masih bingung siapa yang harus dipilih. Akhirnya ia memberikan tantangan kepada keduanya. "Jika kalian berdua benar-benar ingin memperebutkanku, aku ingin melihat siapa yang paling mampu bekerja keras. Besok pagi, datanglah ke ladangku dan bantu aku mencangkul." Abu Jahil langsung merasa tertekan. Ia terkenal malas dan hanya pandai bicara. Sementara itu, Abu Nawas terlihat percaya diri. Keesokan harinya, keduanya tiba di ladang. Abu Jahil yang ingin terlihat hebat mulai mencangkul dengan penuh semangat, tetapi hanya bertahan 5 menit sebelum ia kelelahan. Sementara itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon sambil berpikir, "Zainab, aku tahu mencangkul itu penting, tapi bukankah lebih baik aku membantu dengan cara yang lain?" Zainab penasaran, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas mengambil suling kecil dari kantongnya dan mulai memainkan musik yang merdu. Ternyata suara suling itu membuat beberapa petani yang lewat tertarik untuk membantu mencangkul ladang Zainab. Dalam waktu singkat, seluruh ladang selesai dicangkul. Zainab tersenyum lebar melihat hasilnya. Ia berkata kepada Abu Jahil, "Kau bekerja keras, tapi sayangnya kau cepat lelah." Kemudian ia menatap Abu Nawas. "Kau tidak hanya membantu dengan caramu sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk membantuku. Aku rasa aku sudah tahu siapa yang pantas menjadi pendampingku." Abu Jahil hanya bisa menghela nafas panjang. "Abu Nawas, kau memang licik, tapi aku harus mengakuinya, kau lebih pintar dariku." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Tetapi sebelum ia sempat membalas, Abu Jahil menambahkan, "Tapi jangan lupa, kau harus mentraktirku makan besar setelah ini. Aku bekerja keras demi ladang Zainab." Semua tertawa termasuk Zainab, yang akhirnya memilih Abu Nawas sebagai pemenang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan.
Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatan sebagai raja sudah berakhir, lalu dibawanya dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja?
upahnya kan bisa untuk beli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku, jawab sang sahabat. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa, bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara, setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap Paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun, ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu.
Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia mengutarakan niat untuk melamar gadis tersebut. Sayangnya, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya dikenal sangat sombong dan sulit menerima orang miskin. Calon mertua Abu Nawas, Tuan Harun, memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Jadi, kau ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta. Abu Nawas tersenyum santai. Betul, Tuan. Saya memang tidak punya banyak harta, tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, kecerdasan. Tuan Harun mendengus. Cerdas, itu tidak cukup untuk menikahi putriku. Buktikan dulu kecerdasanmu. Kalau kau bisa, aku akan mempertimbangkan. Tuan Harun memberikan tantangan kepada Abu Nawas. Di halaman belakang ada seekor kambing hitam. Kalau kau bisa membuat kambing itu menjadi putih tanpa mengecatnya, aku akan setuju. Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. Baik, Tuan. Berikan saya waktu 1 jam. Abu Nawas pergi ke pasar dan memberi sekarung tepung. Ia kembali ke rumah Tuan Harun dan menaburkan tepung itu ke seluruh tubuh kambing hitam. Kini kambing itu tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. Itu hanya trik bodoh. Kalau tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam. Abu Nawas menjawab, betul Tuan, tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah, harta bisa hilang, tapi yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan. Bukankah begitu, Tuan? Tuan Harun tercengang mendengar jawaban Abu Nawas yang filosofis. Tidak puas, Tuan Harun memberikan tantangan kedua. Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas. Abu Nawas meminta segelas air. Ia kemudian mengaduknya perlahan sambil berbisik. Setelah beberapa saat, ia menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. Silakan minum, Tuan. Air ini akan berubah menjadi emas di dalam tubuh Anda. Tuan Harun bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, setelah Tuan meminum air ini, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja lebih keras, menghasilkan uang lebih banyak dan menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas? Tuan Harun tak bisa membantah logika Abu Nawas. Melihat kecerdasan Abu Nawas, calon mertuanya akhirnya menyerah. Baiklah Abu Nawas, aku setuju kau menikahi putriku. Tapi ingat, kalau kau gagal membahagiakannya, kau akan berhadapan denganku. Abu Nawas tersenyum. Jangan khawatir Tuan, kebahagiaan adalah keahlianku. Pernikahan pun digelar dengan meriah, dan Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan segala ujian, termasuk calon mertua yang sulit. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas, yang seringkali berhasil memecahkan berbagai masalah sulit dengan cara unik. Ia pun berpikir, kalau Abu Nawas pintar, maka aku harus berguru padanya, agar aku bisa lebih bijaksana. Raja lalu memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja langsung menyampaikan keinginannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guruku. Ajari aku cara berpikir cerdik dan licik seperti dirimu. Abu Nawas tertegun, tapi ia pun tersenyum licik. Tentu saja Baginda, aku akan senang sekali mengajari Baginda. Tapi ada satu syarat. Baginda harus menuruti apapun yang aku perintahkan tanpa bertanya. Raja yang penuh percaya diri langsung menyanggupi syarat tersebut. Baik Abu Nawas, aku akan menurut. Mulailah pelajarannya. Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, baiklah, pelajaran pertama, Baginda harus pergi ke pasar dengan membawa kendi penuh air, dan berdirilah di tengah pasar sambil meneriakkan, inilah minyak wangi terbaik di negeri ini. Lakukan itu sampai semua orang berkumpul. Raja bingung, minyak wangi dari air, orang-orang akan tertawa padaku.
protes sang raja. "Ini bagian dari pelajaran, Baginda," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. "Kalau Baginda ingin belajar kecerdikan, Baginda harus belajar menghadapi ejekan dulu." Raja pun akhirnya pergi ke pasar sambil membawa kendi air itu. Di tengah pasar, ia mulai berteriak, "Inilah minyak wangi terbaik di negeri ini." Orang-orang yang lewat mulai tertawa kecil melihat tingkah sang raja. Seorang pedagang mendekat dan berkata, "Baginda, bukankah itu hanya air biasa?" Raja menahan malu tapi ingat janjinya pada Abu Nawas. Ia pun menjawab dengan lantang, "Tidak, ini minyak wangi terbaik." Setelah beberapa saat menahan malu di pasar, Raja kembali ke istana dengan wajah merah. Abu Nawas menyambutnya dengan senyum lebar. "Baginda, pelajaran kedua sekarang. Kali ini Baginda harus menanam biji-bijian di taman istana sambil menghadap ke arah matahari terbenam," kata Abu Nawas serius. Raja yang mulai lelah berkata, "Apa gunanya semua ini, Abu Nawas? Ini semua tak ada artinya." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Baginda, inti dari semua ini adalah bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan cara logis atau serius. Kadang masalah bisa dihadapi dengan berpikir terbalik atau bahkan bercanda." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak menyadari bahwa Abu Nawas mengajarinya untuk berpikir lebih fleksibel dan menikmati setiap tantangan tanpa terlalu serius. Pelajaran itu pun menjadi pelajaran tak terlupakan bagi sang raja. Dan sejak itu ia belajar untuk lebih terbuka pada cara-cara unik dalam menghadapi sebuah masalah. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas merasa kehabisan ide-ide cerdik. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya, sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, pikir Abu Nawas. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas menghampiri orang gila itu dan berkata, "Wahai tuan, bolehkah aku berguru padamu?" Orang gila itu melihat Abu Nawas dengan mata yang berbinar dan berkata, "Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, kalau kau berani." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu tuan, tolong ajari aku." Orang gila itu mengangguk penuh semangat. "Baik Abu Nawas. Pelajaran pertama, buanglah sandalmu ke sungai, lalu jalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas merasa aneh, tetapi ia menuruti perintah itu. Ia melemparkan sandalnya ke sungai dan pergi ke pasar tanpa alas kaki. Di sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dengan cara heran dan beberapa bahkan tertawa melihat Abu Nawas yang terkenal cerdik berjalan seperti orang kebingungan. Setelah ia kembali, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum, "Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham bahwa kadang-kadang kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain." Orang gila itu mengangguk. "Tepat. Sekarang pelajaran kedua. Kau harus pergi ke rumah makan paling mahal di kota dan pesanlah makanan termewah. Tapi bayarnya dengan daun kering." Abu Nawas tertawa kecil, tapi ia tetap mengikuti perintah itu. Ia masuk ke rumah makan, memesan makanan enak. Dan ketika saatnya membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hei, kau pikir ini kebun raya? Daun itu bukan uang." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita harus melihat betapa absurdnya dunia ini." Ketika kembali ke orang gila, Abu Nawas tertawa sambil berkata, "Tuan, aku sekarang mengerti. Kadang hidup tak perlu selalu serius, dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku. Dunia ini penuh aturan aneh, tapi tak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu tersenyum lebar. "Kau benar Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita selesaikan." Sejak saat itu, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga dari orang yang dianggap gila.
Ia pun semakin jenius dan santai dalam menjalani hidup, karena memahami bahwa terkadang kebahagiaan datang dari berpikir seperti orang yang bebas dari aturan kaku. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.